Periode awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Periode ini diawali dengan proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai lahirnya Indonesia dan disahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pertama. Pembentukan undang-undang masih dipengaruhi semangat revolusi, sehingga banyak peraturan bersifat darurat untuk menyesuaikan kondisi pasca kemerdekaan. Pada masa ini juga diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang mengubah sistem menjadi parlementer, serta dilaksanakan pemilu 1955 sebagai tonggak awal demokrasi. Kebijakan penting Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan berbagai peraturan darurat. Dampak terbentuk dasar hukum nasional dan semangat nasionalisme tinggi, tetapi sistem hukum belum stabil dan sering berubah karena campur tangan eksekutif serta belum adanya DPR yang kuat. Periode demokrasi terpimpin tahun 1956 sampai 1966. Periode ini dimulai dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Presiden memiliki kekuasaan besar dan banyak kebijakan hukum seperti penetapan presiden atau Penpres dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dikeluarkan langsung tanpa peran legislatif yang kuat. Ideologi Nasakom atau nasionalis agama komunikasi sangat memengaruhi arah politik dan hukum pada masa ini. Kebijakan penting Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dan berbagai Penpres serta Perpu. Dampak kebijakan dapat dibuat dengan cepat dan beberapa undang-undang strategis lahir. Namun, kekuasaan presiden terlalu besar, hukum tidak independen, dan tidak demokratis. Periode Orde Baru. Periode ini dimulai dengan keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 yang memberi jalan bagi kekuasaan Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem sentralisasi kekuasaan dengan tujuan utama menjaga stabilitas nasional dan pembangunan. Banyak undang-undang dibuat untuk memperkuat posisi pemerintah seperti UU Pemilu, UU Pemerintah Daerah, serta penetapan GBHN melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1983. Kebijakan penting UU tentang pemilu, pemerintah daerah, dan pembangunan nasional. Dampaknya, hukum digunakan untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas politik, tetapi kebebasan rakyat dibatasi. DPR hanya formalitas dan hukum menjadi alat kekuasaan yang melahirkan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Periode Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Periode ini dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, menandai lahirnya era demokrasi baru. Pemerintah melakukan amandemen UUD 1945 untuk memperkuat sistem demokrasi dan menjamin hak asasi manusia. Lahir berbagai lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu disahkan juga undang-undang penting seperti UU HAM, UU Otonomi Daerah, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Pemilu yang demokratis. Kebijakan pentingnya yaitu amandemen UUD tahun 1945, UU HAM, UU Otonomi Daerah, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Dampaknya yaitu pembentukan undang-undang lebih demokratis dan transparan, dengan partisipasi masyarakat yang luas. Namun penegakan hukum masih lemah, korupsi dan politik uang masih sering terjadi, serta tumpang tindih peraturan masih menjadi masalah.